주장 메가를 보려고 최대한 늦게 왔건만 아직도 안 왔네 우리 메가. 주장님께서 요즘 분위기 설명 좀 해주세요. 팀 소개요? 어? 팀 소개 좀 해주세요. 따라라라. 아 요즘 이런 거 안 돼. 잠깐만 초콜릿 먹어가지고. 저희 정관장은요 밝아요. 운동 다 끝나고 오라고 이런 거 찍을 때 시작할. Megawati disindir terlalu lama di parkir, pelatih Red Sparks ungkit posisi Hyundai Hillstead. Pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung secara terang-terangan menyindir kebijakan juru taktik Red Sparks, Ko Hee-jin dalam menyiasati badai cedera. Pelatih tim Megawati membalas, Red Sparks yang memilih fokus guna memastikan pemain intinya fit pada laga playoff, tampil dengan skuad lapis B saat digasak Hyundai Hillstead 3-0 di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu, tanggal 9 Maret tahun 2025. Kekalahan ini sekaligus membuat Red Sparks turun ke posisi 3 klasemen dengan poin 60, terpaut 3 angka dari Hyundai Hillstead di urutan kedua. Hyundai Hillstead tampil full tim, minus Wipawi Sritong yang cedera. Sebaliknya, Red Sparks mengandalkan pemain lapis B seperti Park Hye-min, Jeon Da-bin, hingga Lee Seon-woo. Satu-satunya pemain inti yang dimainkan Ko Hee-jin ialah libero Nohran. Apa yang dilakukan Ko Hee-jin sejatinya bisa dimaklumi. Menyusul cedera parah dari Park Eun-jin dan Fanya Bukilik. Kedua pemain inti tim merah hitam tersebut, bahkan belum bisa dipastikan apakah bisa tepat waktu comeback di playoff, tanggal 25 Maret mendatang. Praktis, Ko Hee-jin memilih mencadangkan para pemain intinya di sisa pertandingan putaran 6. Hal itu membuat pelatih Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung sedikit tergelitik untuk menyindir sang rival. Dalam sudut pandangnya, Ko Hee-jin terlalu lama memarkir para pemain intinya, termasuk Megawati Hanestri. Saya sepenuhnya memahami bahwa mereka melakukannya karena khawatir akan ada lebih banyak cedera, buka Kang Sung Hyung, dikutip dari laman Segie. Tetapi bukankah itu terlalu lama? Pemain intinya, mereka beristirahat, sindir pelatih tim juara Liga Voli Putri Korea 2024/2025. Dikutip dari laman Taspike, Ko Hee-jin membalas apa yang menjadi sindiran Kang Sung Hyung. Dia secara tegas menyebut, timnya akan tetap berada di posisi kedua klasemen, dengan catatan tidak ada teror dari badai cedera. Apalagi target Ko Hee-jin ialah memperbaiki capaian musim lalu, yakni dengan membawa Red Sparks menapak ke Grand Final. Jika kami dalam kekuatan normal, mengapa kami tidak ingin berada di posisi kedua? Saya benar-benar ingin memainkan pertandingan pertama dengan sorak-sorai antusias dari para pendukung Daejeon. Tetapi prioritas saya adalah melindungi para pemain saya dan memainkan babak playoff dengan kemampuan terbaik saya, jelasnya menjawab. Playoff Liga Voli Korea diketahui mempertemukan Red Sparks melawan Hyundai Hillstead untuk memperebutkan satu tiket ke Grand Final. Sebagai pengingat, playoff Liga Voli Korea menggunakan sistem best of 3, dengan tim yang finish di posisi kedua klasemen fase reguler, berhak melakoni 2 kali laga kandang. Pemenang duel Red Sparks vs Hyundai Hillstead, berhak menentang Pink Speeders yang sudah lebih dulu menyegel tempat di laga puncak. Pertandingan playoff pertama berlangsung 25, 27, dan tanggal 29 Maret. Kecuali salah satu tim menang di 2 pertandingan langsung, maka laga ketiga tidak perlu digelar. Menarik untuk ditunggu, bagaimana Ko Hee-jin menyikapi 2 laga sisa di fase reguler sebelum playoff. Red Sparks menjamu AI Papers di Chungmu Gymnasium, 14/3,
dan menantang Korea Expressway High Pass, berselang 5 hari. Dua laga ini bisa menjadi kesempatan bagi Megawati untuk memecahkan rekor poin musim lalu, di mana pada tahun debutnya fase reguler Liga Voli Korea, Megatron membukukan 736 angka. Hingga detik ini, pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut sudah menyumbang 729 angka bagi Red Sparks musim 2024/2025. Masa depan Megawati mendapat sorotan dari media Korea, hijrah ke Eropa bukan pilihan ideal. Masa depan pemain andalan Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, mendapat sorotan dari media Korea. Meski masih punya tugas tampil di babak playoff, gonjang-ganjing soal masa depan Megawati nyatanya sudah ramai diperbincangkan. Ya, Megawati bersama Red Sparks telah dipastikan tampil di babak playoff melawan Hyundai Hillstead. Red Sparks akan melakoni babak playoff dengan sistem best of 3 yang dimulai pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang. Dalam laporan The Spike, Megawati dihadapkan dengan dua pilihan terkait masa depannya. Pilihan yang pertama, Megawati tetap stay di Liga Voli Korea dengan memakai status pemain asing non-Asia. Dengan status pemain asing non-Asia, Megawati akan mendapat kenaikan gaji hingga 4 miliar rupiah per musimnya. Namun, Megawati juga harus siap bersaing dengan pendaftar asal benua Eropa bahkan Amerika yang tentunya punya kualitas dan CV mentereng. Adapun saat ini, Megawati yang telah membela Red Sparks 2 musim beruntun masih menggunakan status pemain asing Asia dengan gaji 2,4 miliar rupiah. Lalu untuk pilihan yang kedua, pevoli berjuluk Megatron itu bisa melanjutkan karirnya ke Eropa. Liga Voli Turki hingga Italia bisa menjadi tujuan Megawati selanjutnya. Namun, hijrah ke Eropa tampaknya bukan pilihan yang ideal bagi Megawati. Masih dikutip dari sumber yang sama, Megawati dianggap belum mampu beradaptasi dengan baik jika ke Eropa. Terlebih lagi soal makanan hingga agama. Namun, tidak diketahui apakah Mega akan mampu tampil baik di lingkungan yang sama sekali berbeda dari saat ia bermain di V-League. Berbeda dengan V-League, di mana seorang juru bahasa Indonesia mendampingi Mega selama 2 musim, liga-liga luar negeri seringkali tidak menyediakan juru bahasa untuk pemain perorangan. Mega yang memiliki berbagai batasan dan kewajiban karena alasan agama, harus memikirkan apakah ia akan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, tulis The Spike.